Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Desi Rismawati dengan NIM 050 dan saya Putri Prasadila Nisya NIM Akhiran 069 dan saya Yolanda Giatar Karti dengan NIM Akhiran 065. Pada kesempatan kali ini kami akan bahas tentang kasus distribusi hipergeometrik. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita masuk ke kasus dari distribusi hipergeometrik, sebelumnya kita akan memahami dari distribusi hipergeometriknya itu sendiri. Jadi, distribusi hipergeometrik adalah distribusi peluang diskrit yang digunakan untuk memodelkan banyaknya keberhasilan dalam suatu sampel dengan syarat pengambilan dilakukan tanpa pengembalian dari populasi yang jumlahnya teratus. Kemudian tiga, yang pertama itu ada populasinya bertiga dan lalu yang keempat populasinya itu terbagi jadi dua kategori. Misalnya sukses atau gagal, dan yang terakhir itu sampelnya itu diambil tanpa. Oke, kalau misalnya secara sistematis, bagaimana sih cara penulisan peluang distribusi hipergeometrik itu? Jadi jika X menyatakan jumlah objek yang sukses dalam sampel A, rumusnya dapat seperti N yang merupakan jumlah populasi, K merupakan jumlah objek sukses dalam si, N kecil merupakan sampel, dan X banyaknya objek sukses dalam peluang sampel. Oh, jadi XSV itu melengkapi acak ya? Betul. Jadi kan tadi kita udah memahami secara dasar tentang distribusi hipergeometrik itu. Mungkin sekarang kita masuk ya untuk mencari kasus apa sih tentang distribusi hipergeometrik ini dalam matematika ya, di lingkungan kita. Jadi, Kalau untuk kalian tuh masalahnya tentang apa nih? Kamu tahu nggak? kalau aku dapat info dari penting sih, dia tuh mencari data. Jadi dalam satu kelas itu ada kelas dan ada siswa yang masuk ke prodi ini dengan seleksi SBMPTN, mandiri, dan SBMPT. Terus dia akan mengambil 5 orang dari jalur mandiri seperti itu. Kira-kira kalau kita kan mengambilnya sampai ya? Oh iya, kalau besok kan mau ada kelas tambahan ya, kelas yang mulia. Di kelas tambahan itu kan kita bakalan ngebahas beberapa soal dari teori grup itu ya. Karena udah di penghujung pertemuan kan. Artinya kita bakal ngebahas beberapa soal yang untuk memantapkan materi kita. Kira-kira menurut kalian kalau itu kasusnya bisa nggak? Sebenarnya bisa aja, asal memiliki 3 ciri yang aku sebut tadi. Coba kita ambil dulu ya punya ya. Bisa Coba ya. ambil Guys, bukunya. Jadi kalau kan harus mempunyai 3 ciri ya, ciri-ciri yang udah aku sebutin. Kita simpulkan ya. Coba kalau dari ciri-ciri pertama, kira-kira itu terpenuhi nggak sih? Kan tadi ciri pertamanya itu populasinya bertambah dan dapat diketahui ya. Nah, ini kalau dia kan kuliah cuma ngambil dari suku ini aja kan, jadi populasinya meningkat. Dan kita tahu nih soalnya ada apa aja di kita. Jadi bisa kita hitung ya. Terus kalau ciri-ciri yang kedua, Ciri-ciri yang kedua itu syaratnya itu dia dibagi jadi 2 kategori populasinya. Yang pertama itu ada sukses sama ada gagal. Kalau di Mas ini kira-kira sukses sama gagalnya apa ya? Oh, kalau sukses sama gagal itu, kalau kayak gini benar nggak ya? Suksesnya itu kalau soalnya itu bakal dibahas pada pertemuan itu. Sedangkan kalau yang gagal itu berarti nggak dibahas saat itu juga. Menurut kalian gimana ya? Ya berarti 2 ciri pertama dipenuhi ya. Berarti ciri yang terakhir itu sampelnya diambil tanpa pengembalian. Nah, kalian gimana? kalau tanpa pembalian, menurut aku ya, kan kita kan sebelumnya kan juga bahas soal yang ada di buku kan artinya. Nah, pasti kan kita udah menguasai soal tersebut kan, dan dia juga nggak mungkin bahas lagi soal yang ada di bahas sebelumnya. Itu sih menurut aku itu tanpa pembalian. Ini yang bakal dibahas besok udah pasti bukan soal dibahas bagaimana lo itu jelas. Jadi tiga-tiganya terpenuhi dong. Iya, berarti ini kasus distribusi hipergeometrik tuh. Iya ya. Iya. Kita bisa juga sini. Saya Ya. Oke, jadi mungkin sekarang kita bakalan hitung soal dari buku ini, terus besok kita akan tahu gitu berapa soal yang kuliah akan jelaskan. Oke, kita lanjut besok. Oke, jadi sekarang kita akan hitung soal-soal yang ada dalam buku ini. Yuk kita hitung. Pada mata kuliah teori grup, kita itu udah membahas bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Di mana bab 5 itu sampai halaman 139. Jadi kita mencari soal dari halaman 1 sampai 139.
Dua? Udah? Belum udah? Oke, jadi tadi kita sudah hitung soal yang ada di buku ini. Totalnya itu dari halaman 1 sampai 139, itu totalnya 52 soal. Nah, selanjutnya itu besok akan ada kelas tambahan untuk bahas soal-soal yang ada di sini, bagian dari soal-soal yang ada di sini. Jadi, kita cari tahu berapa sih soal-soal yang akan dibahas oleh dia besok. A few days later. Ya, kalau saya ini berarti apa harus buktikan atau kalau orang ini pasangkan langsung kalau sama ini A1, A2, A3 kan ini sama-sama ya. Oke teman-teman, jadi dari guys tersebut kita akan mulai menghitung menggunakan rumus distribusi hipergeometrik yang akan dijelaskan sebagai berikut. Langsung aja dari ini kita langsung isi rumus. Ini itu 6. Sampai misalnya itu 12. Dikurang ini tadi 5. Terus yang kecilnya itu 6. Dikurang ini kan 2. Yang misalnya itu tadi 12. Sama yang misalnya itu 6. Nah, menurut definisi kombinasi, ini kombinasi 5 itu akan masuk 1. Ini caranya 12 dikurang 5 yang 7, 6 dikurang 5 yang 1. Nah, menurut definisi kombinasi 2, setuju kombinasi 1 itu levelnya akan basic. Ini jadi 1 dikali 7 kan 12 yang 9. 1 dikali 7 itu 7. Nah, 12 kombinasi 5 itu 12 faktorial bukan 6 faktorial 12 kurang 6. Oh ya, kita hitung ke sini dulu. Nah, ini akan menjadi 12 faktorial 6 faktorial 6 faktorial. Nah, hasilnya adalah 12 faktorial 6 faktorial. Seberat 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 10. 6 kali 5 dikali 4 dikali 9 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 920 tentang. Nah, ini 12 kombinasi 6-nya kita udah ada 900. Berarti ini sudah isi 920. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 132. Hasil dari 1 per 132 itu adalah 0,000757. Jadi peluangnya adalah sekitar 0,797%. Sekian pemaparan materi tentang distribusi hipergeometrik dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.